Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini yang tentunya tetap dalam pembelajaran daring. Anak-anakku sekalian, hari ini pertemuan yang kedua untuk materi pelajaran akidah akhlak. Akan tetapi untuk kelas 51 itu tidak sempat belajar daring pada pertemuan yang pertama karena sesuatu dan lain hal. Akan tetapi anak-anakku sekalian, kalian jangan bersedih. Pada kesempatan yang kedua ini, insya Allah di 3 kelas, ini kelas 51, kelas 52, dan 53, bisa bertemu walaupun hanya lewat pembelajaran daring. Anak-anakku sekalian, tak lupa selalu saya mengingatkan protokol kesehatan walaupun anak-anak berada di dalam rumah. Jangan lupa tetap menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap kuat, tetap tinggi, sehingga kita tidak mudah diserang oleh virus-virus yang sekarang masih mewabah di provinsi kita, yaitu COVID-19. Insyaallah anak-anakku sekalian bersama keluarga tercinta tetap dalam keadaan sehat dan selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan protokol kesehatan. Ini dengan sering-sering mencuci tangan, kemudian selalu memakai masker atau face shield, kemudian hindari untuk bersentuhan dengan orang lain. Karena hal-hal tersebut salah satu penyebab tertularnya virus COVID-19 kepada diri kita sendiri. Oke, anak-anakku sekalian, yang tentunya kalian tetap semangat, tetap berdoa, insya Allah COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita akan sekolah sebagaimana biasa. Karena jujur, saya pun ingin sekali belajar tatap muka, ingin sekali belajar secara bersama tanpa daring seperti ini. Akan tetapi untuk saat ini, anak-anakku tetap semangat walaupun hanya pembelajaran daring. Insya Allah ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita, yang khususnya unggulan Kota Gorontalo, akan bermanfaat bagi kalian di masa depan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas ini mengenai Asmaul Husna. Sebelum kita masuk ke materi Asmaul Husna, maka Asmaul Husna ini bukanlah sesuatu yang asing atau sesuatu yang baru kita dengar, akan tetapi Asmaul Husna ini sudah kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, bahkan kelas 5 ini tetap ada pembelajaran tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ini anak-anakku sudah mengetahui bahwa 99 Asmaul Husna ini nama-nama Allah yang sangat indah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa Asmaul Husna, ini yang sudah kalian lihat di slide yang saya sudah tampilkan. Di sini yang akan kita pelajari hanya 4 saja, akan tetapi di sini saya tulis sekitar 6 atau 7 Asmaul Husna. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu Ar-Razzaq, kemudian Al-Fatah, kemudian Asy-Syakur, kemudian Al-Mughni. Ini 4 Asmaul Husna yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi anak-anakku sekalian, saya berharap Asmaul Husna ini menjadi salah satu zikir kalian atau menjadi
ucapan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap hari itu kita harus banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan masuk ke slide yang kedua. Apa sih yang akan kita bahas di 4 Asmaul Husna itu? Kalian bisa perhatikan slide yang kedua. Oke. Sebelum kita membahas slide yang kedua ini, tujuan dari pembelajaran Asmaul Husna ini, ya ini ada 3. Apabila kalian menguasai 3 tujuan pembelajaran ini, 3 indikator ini, maka insya Allah kalian bisa memahami materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ya, ini yang pertama, anak-anakku sekalian atau peserta didik mampu menerjemahkan atau tahu arti daripada Asmaul Husna. Ini yang 4 tadi yang saya sudah sebutkan. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua yang harus kita capai, yaitu anak-anakku harus mampu menyebutkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Ar-Razzaq, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Bukti bahwa Allah bersifat hal-hal tersebut itu harus kalian kuasai. Kemudian yang keempat ini cara meneladani. Cara meneladani dari 4 Asmaul Husna ini, jika anak-anakku sekalian bisa kuasai, maka insya Allah saya doakan kalian akan diberi kepahaman dalam memahami materi yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Oke, kita masuk pada Asmaul Husna yang pertama ini Ar-Razzaq. Kalian bisa memperhatikan di layar, Ar-Razzaq ini artinya yang maha pemberi rezeki. Masya Allah. Pada hari ini kita tidak terlepas dari pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang anak-anak, kemudian orang tua, siapapun dia diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kurang lebih 18.000 makhluk yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Semua Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Tidak ada satupun makhluk yang tidak diberi rezeki kepada Allah, yang tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu berarti rezekinya sudah habis. Akan tetapi selama kita masih hidup, selama itu juga Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki kepada kita, termasuk manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada manusia, kemudian kepada hewan, kepada tumbuhan. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas dari hal yang namanya memberi rezeki kepada ciptaannya. Kemudian kita masuk kepada bukti. Ini sengaja saya beri warna karena tadi saya sempat menyebutkan bahwa indikator tersebut yang harus kalian capai. Ini ada artinya, ada bukti, kemudian cara meneladani. Kemudian kita masuk kepada bukti. Bukti bahwa Allah bersifat Ar-Razzaq adalah maha memberi rezeki kepada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini sudah jelas ya. Sudah jelas bahwa Allah itu selalu memberi rezeki kepada manusia, kemudian hewan, dan tumbuhan. Manusia mendapatkan rezeki dari Allah sejak dalam kandungan. Ini sengaja saya beri gambar seorang bayi ini, seorang bayi yang masih dalam kandungan ya. Kalian bisa perhatikan. Kemudian sejak dalam kandungan sampai lahir ke dunia, bahkan sampai meninggal, Allah Subhanahu wa taala ini selalu memberi rezeki kepada manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang pertama, ini Nabi Adam ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki sampai dia meninggal. Yang kita tahu bahwa Nabi Adam ini diciptakan dari tanah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, penciptaan manusia ini ada beberapa macam.
Ini yang kalian bisa perhatikan di gambar, ini seorang bayi yang ada di dalam kandungan. Selama 9 bulan ini, bayi ini mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti nanti lahir bahwa bayi ini diberi rezeki, tidak. Akan tetapi sejak di dalam kandungan, bayi ini diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya, ini ada di bawah, kalian bisa memperhatikan bagaimana cara Allah memberi rezeki kepada bayi yang ada dalam kandungan. Nah, pada bingung kan bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada bayi yang masih ada di dalam kandungan. Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjut ya, lanjut kepada yang kedua. Pertanyaan berikut tadi kalian bisa tuliskan jawabannya di kolom komentar dan menuliskan nama. Oke. Yang berikutnya kita masuk di Al-Fatah. Al-Fatah ini artinya Allah Maha Membuka. Ini sengaja saya beri gambar, ini Alif sama Kamil yang sedang belajar. Jadi apa sih hubungannya Al-Fatah sama dengan orang belajar? Jadi penjelasannya, di sini Allah bersifat Al-Fatah, Allah Maha Membuka. Kemudian rahmat ini artinya kasih sayang. Kemudian kita masuk kepada bukti bahwa Allah bersifat Al-Fatah, seorang ayah yang menyayangi anggota keluarganya. Ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat Al-Fatahnya kepada manusia, contoh kepada seorang ayah, maka seorang ayah ini menyayangi anggota keluarganya. Ini Allah bersifat Maha Membuka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu hati Umar bin Khattab untuk memeluk Islam. Pada waktu itu kita tahu bahwa Umar bin Khattab ini sebelum masuk Islam ini perilakunya ini memang sangat ditakuti oleh kaum kafir Quraisy. Akan tetapi ketika Allah memberikan sifat Al-Fatahnya kepada seorang Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab ini masuk memeluk agama Islam di hadapan Rasulullah SAW. Berbicara tentang Al-Fatah, ini Allah Maha Membuka, kita identik dengan ada kata membuka itu berarti ada sesuatu yang tertutup. Kita tidak mungkin membuka pintu yang sudah terbuka. Kita membuka pintu yang masih tertutup. Itu istilahnya seperti itu. Allah membuka hati seseorang. Ketika Allah menutup hati manusia, maka suatu saat dia akan membuka hati seseorang itu. Contohnya seperti seorang ayah dan Umar bin Khattab tadi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menyayangi kita. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa sifat Al-Fatah ini identik dengan kata membuka. Kata membuka di sini yang tentunya ada yang tertutup. Misalnya tadi seperti pintu yang tertutup, kita buka. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki, kepada seorang ayah, kepada Umar bin Khattab, pada para sahabat-sahabat lainnya yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memeluk Islam. Ini berbicara tentang Al-Fatah. Kemudian cara meneladani sifat Al-Fatah adalah membantu teman yang dalam kesulitan. Dalam kesulitan ini misalnya dalam kesulitan belajar. Kemudian yang kedua, giat dalam menuntut ilmu. Nah, ini sengaja saya beri gambar Kamil sedang belajar dan Alif, bahwa jikalau manusia ingin belajar, maka sesuatu itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya kita sulit memahami materi, maka dengan kita belajar, maka Allah akan membukakan
pikiran kita untuk memahami materi-materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi-materi yang diberikan oleh guru kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kepahaman kepada kita agar kita bisa memahami hal-hal tersebut. Ini berbicara tentang Al-Fatah. Ini sudah yang kedua ya. Sifat yang kedua. Sifat yang kedua yang kita bahas. Kemudian kita akan masuk di sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini as-sakur. Sifat yang ketiga ini as-sakur. Anak-anak bisa memperhatikan slide yang berikut ini. Oke. Wah, ini ada gambar beberapa uang koin dan rumah yang tentunya berhubungan dengan sifat as-sakur dan al-mughni yang akan kita bahas di slide yang ketiga. Oke, di slide yang ketiga ini dua asmaul husna yang akan kita bahas. Yang pertama al-mughni. Al-mughni artinya Allah Maha Pemberi kekayaan. Jadi Allah ini Maha Kaya. Maha Kaya. Siapapun tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa Allah bersifat al-mughni adalah Allah Subhanahu wa taala memberi kekayaan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian cara meneladani sifat al-mughni yaitu tidak bosan atau menggerutu terhadap seringnya permintaan kita. Jadi berbicara tentang sifat al-mughni, berbicara tentang kekayaan, tentang pemberian, tentang rezeki. Ini sifat al-mughni ini akan diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, sebelum manusia ini sebelum umat Nabi Muhammad SAW ada, maka para sahabat yang kaya ini seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini Masya Allah kekayaannya ini luar biasa, mempunyai kerajaan, akan tetapi Nabi Sulaiman ini tidak lupa atau tidak pernah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dimilikinya. Berbeda dengan Qarun. Qarun laknatullah alaih, ketika dia miskin kemudian meminta kepada Nabi Musa untuk didoakan supaya menjadi kaya, maka ketika dia menjadi kaya dia ingkar atau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dia berpikir kekayaan yang dia miliki pada saat itu adalah dengan usahanya sendiri. Qarun tidak pernah memikirkan bahwa harta yang dimilikinya pada saat itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada orang-orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak bersyukur, kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka azab ini sangat menanti kita. Contoh si Qarun tadi, Qarun karena ingkar, karena lupa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kekayaannya dari mana, dia menganggap bahwa itu adalah hasil jeripayanya sendiri, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Qarun ini bersama hartanya ke dalam tanah. Maka ketika si Qarun ditenggelamkan di dalam tanah, maka tenggelamkan dengan secara perlahan, kemudian disaksikan oleh Nabi Musa, maka dia ini hanya berteriak meminta bantuan kepada Nabi Musa. Seandainya sekali saja, kata Allah, sekali saja Nabi Musa ini meminta bantuan kepada Allah, ya Allah selamatkan saya, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Qarun bersama hartanya. Akan tetapi dia hanya meminta pertolongan kepada manusia. Sesama manusia bisa memberikan pertolongan
hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan Nabi Musa untuk menolong Qarun la'natullah alaih karena dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbicara tentang kekayaan. Kita meminta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilarang, akan tetapi yang akan menjadi perhatian bagi kita ketika diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekayaan itu kita dapatkan dari mana dan kita kemanakan. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti tentang apa yang kita miliki ketika di dunia. Ketika di dunia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang begitu banyak, harta yang berlimpah, maka dua pertanyaan itu yang akan ditanyakan kepada kita di hari kiamat nanti. Ini kekayaan kita dapat dari mana, kemudian kekayaan itu kita kemanakan. Karena kalau kekayaan ini habisnya hanya di dua perkara, kekayaan kalau bukan habis untuk perkara dunia, dia akan habis untuk perkara agama. Begitupun sebaliknya, apabila harta kita, kekayaan kita tidak habis untuk perkara agama, kita bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, maka harta kita ini habis untuk hal-hal keduniaan yang sifatnya sia-sia. Maka kesia-siaan ini akan membawakan malapetaka atau kesengsaraan kepada kita di hari kiamat nanti. Belum kita rasakan di dunia, akan tetapi kita rasakan ketika kita sudah meninggal nanti. Oke, anak-anakku sekalian, insya Allah ketika kita diberikan rezeki, diberikan kekayaan, harta yang berlimpah, insya Allah anak-anakku tetap dalam keadaan tidak sombong. Anak-anakku sekalian tetap ingat bahwa ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, ini hanyalah titipan sementara, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Oke, kita masuk kepada Asmaul Husna yang terakhir ya, ini Asy-Syakur. Asy-Syakur ini yang maha menerima syukur. Siapa yang maha menerima syukur? Ya ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu-satunya yang bisa menerima syukur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersyukur? Ya ini manusia. Siapapun yang diberikan rezeki, kekayaan tadi, rezeki tadi berupa kesehatan, kekuatan, ini harus disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bukan berarti nanti kita harus makan yang mewah, tinggal di rumah yang besar, mempunyai mobil, mempunyai segala apa yang kita inginkan. Bersyukur itu bukan dengan hal-hal yang seperti itu. Bersyukur itu dengan segala sesuatu keadaan yang kita miliki, itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersyukur sudah makan mewah, tinggal di rumah yang besar, fasilitas lengkap. Jangan kita seperti itu. Kita bersyukur diberikan anggota tubuh yang sempurna, berfungsi sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya mata. Kita harus bersyukur, hidung, berikan mulut, telinga, kedua tangan, kedua kaki, dan organ-organ tubuh lainnya ini berfungsi sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita syukuri. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehari-hari, setiap detik, setiap menit, jam, waktu, bahkan sampai akhir hayat kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu Allah akan berikan kepada kita. Akan tetapi kalau kita kufur, maka azab seperti si Qarun tadi akan Allah datangkan kepada kita. Oke, bukti bahwa Allah bersifat Asy-Syakur adalah Allah memberikan tambahan nikmat bagi yang mau bersyukur. Ini sudah jelas. Kalau kita bersyukur, nikmat pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani sifat Asy-Syakur ini memberikan sebagian rezeki kepada yang membutuhkan. Bersyukur artinya berterima kasih, memberikan sebagian rezeki
kepada orang lain yang membutuhkan. Lawan kata dari syukur yaitu kufur, yang artinya enggan atau enggan berbagi kepada sesama. Oke. Anak-anakku sekalian, ini sudah jelas ya. Ini sudah jelas